keberanian kamu karena udah masuk ke rumah saya. Tapi sepertinya kamu tuh lupa ya? Lupa ya kalau kami itu selalu selangkah di depan, hah? Apa tuh yang lo sembunyiin? Apa? Lepasin! Heh, Putih! Kamu pikir air dari Kiai ini bisa nolongin kamu, hah? Lihat ya, lihat nih! Sayang, buang gembel ini ke jalanan. Olivia! Olivia, lari! Oh, jadi lo sengaja narik perhatian supaya dia bisa masuk rumah? Hebat! Ntar gue selesain urusan sama lo. Olivia! Olivia! Heh, saya nggak akan biarin kamu berhasil, tau nggak? Olivia! Aduh, kurang ajar lo! Olivia! Mau kemana kamu, ha? Au! Nih, segini nih. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan
kamu mengira jin piaraan kamu bisa lolos di depan saya? Putri lari! Lepaskan bawang putih! Lepasin! Putri! Mana kamu? Kurang ajar kamu! Lepasin Kalia! Mama tuh apa-apaan sih? Mama nggak sengaja, Sayang! Asik! Penjahat berantem sama penjahat. Rasain. Putri, kita harus cepat pergi dari sini sebelum Berta datang. Jangan pikirkan Berta. Dia masih menempel di tembok seperti cecak. Yang harus kita lakukan sekarang, mencari surat jual beli yang dibikin oleh mereka. Putri tahu dari mana? Selama saya tertanam di dalam tembok, saya memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mendengar semua yang mereka bicarakan. Tapi saya nggak tahu di mana ditaruhnya surat-surat itu, Putri. Kita tanya saja pada mereka. Gimana caranya? Sekarang kamu bilang, di mana kamu simpan surat jual beli rumah ini? Ayo, bilang. Di mana surat itu? Kalau kamu nggak bilang, kamu akan terus dalam keadaan seperti itu. Iya, tapi tolong! Berhenti! Berhenti! Kita paksa dia bicara. Sekarang kamu bilang, di mana kamu simpan surat jual beli rumah ini? Suratnya saya simpan. Mah, jangan ngomong apa-apa. Lihat tuh, Oma Berta lagi mau kesini. Tolong! Saya nggak bisa napas. Saya cepat ambil gunting. Cepetan, sayang. Sabar. Panas banget, Ma, guntingnya. Ini pasti kerjaan jin siaran itu. Sayang, kamu bantuin Oma biar jin itu bantuin kamu, ya. Kamu masih mau tahu di mana surat itu, ha? Tante, surat apa ini, Tante? Sayang, telepon polisi. Bilang ada pencuri yang masuk ke rumah kita. Kurang ajar ya. Mau tahu rasa dia. Mah, teleponnya rusak lagi. Yang bener, sayang. Duh, handphone aku juga nggak ada sinyalnya lagi. Semua telepon mati gara-gara getaran suara itu. Sekarang jin itu masih ada di luar. Tenang aja. Kita jadikan si bawang putih sebagai umpan
untuk memancing jin itu masuk. Nanti Oma yang beresin. Mana yang akan menjadi warnamu? Jangan ke situ, Putri. Kita lapor Om Indra aja. Di mana dia sekarang? Di rumah Kak Andre. Terima kasih, Putri. Olivia, ngapain kamu di sini? Siapa yang ngunciin kamu di sini? Kak Alia, Om. Kak Alia. Kok kamu dikunciin di sini? Kak Alia ditangkap Tante Rika sama Kak Siska sama nenek sihir itu. Bukannya Kak Alia di kamar? Tadi kami berdua keluar lewat jendela. Kami mau ngambil surat-surat itu, Om. Cepet bantuin Kak Alia, Om. Kasihan dia. Mereka tadi mau nyambat telepon polisi. Mereka mau minta polisi untuk nangkep Kak Alia. Siapa yang nelfon polisi? Rika dan anaknya. Sekarang mereka menahan Alia. Bukannya Alia di... Tadi Alia bersama Olivia datang ke sana. Mereka ingin mengambil surat-surat berharga itu, tapi gagal. Apa alasan mereka minta polisi untuk menangkap Alia? Orang jahat seperti mereka bisa mengarang alasan, Pak. Karena sementara ini, status rumah itu adalah milik mereka. Mereka bisa aja menuduh Alia masuk rumah orang tanpa izin. Andre, tolong pinjamkan saya mobil. Saya akan membebaskan Alia. Saya tahu bagaimana jahatnya mereka. Mereka pasti menyiksa Alia. Bapak tunggu di sini aja. Biar saya yang ke sana. Orang-orang seperti mereka tidak bisa dihadapi dengan frontal, Pak. Akal busuk mereka harus dihadapi dengan akal licik juga. Yuk, sebentar ya. Ih, siapa sih ini? Gak sabar banget kayak orang nagih utang. Ngapain lagi itu cucunguk datang ke sini? Heh, cucunguk, mau ngapain lagi kamu datang ke sini, ha? Klien kamu itu udah nggak tinggal lagi di sini. Mana Alia? Jadi ceritanya kamu itu mau nyelamatin si Putih. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Memangnya kamu benar-benar pengen tahu di mana dia, ha? Iya. Heh, asal tahu aja ya, si Putih memang ada di sini. Dan sekarang saya sedang nunggu polisi untuk jeblosin dia ke penjara. Karena apa? Karena dia mencoba menerobos masuk ke rumah saya tanpa izin dan mencoba membunuh penghuninya. Kebetulan sekali. Saya juga baru saja melaporkan ke polisi bahwa Alia diculik. Dan sebentar lagi polisi akan ke sini. Kalau mereka menemukan Alia di sini, kalian semua akan diciduk. Hah? Diciduk? Ih, takut. Aduh, dasar cucunguk. Heh, orang lain boleh ngakuin kamu sebagai pengacara. Tapi di mata saya, di mata saya tuh kamu cuman anak ingusan. Nggak usah main gertak-gertak deh. Sana, pulang. Cuci kaki, cuci tangan, dan nyusu sama ibu kamu. Tunggu. Apa lagi sih? Sebelum saya pergi, baca surat ini. Itu adalah surat izin penggeledahan rumah ini dari kejaksaan. Dan sekarang polisi sedang menuju kemari. Hei, Putih! Keluar kamu! Keluar! Loh, Mah, tuh anak mau diapain? Pergi kamu! Hei, Putih! Ingat baik-baik ya, kalau kamu coba-coba masuk lagi ke rumah saya buntungin kaki kamu! Ngapain kamu nekat ngajak Olivia ke sini? Kamu kan tahu, mereka semua itu iblis. Saya cuma mau ngebebasin. Ngebebasin?
Ngebebasin siapa? Kan Olivia udah bebas. Maksud saya mau ngebakar surat-surat itu dari tangan mereka. Alia, kata papa kamu anak pintar. Kamu selalu dapat ranking di sekolah. Coba pakai akal sehat kamu. Sangatlah tidak mudah untuk mendapatkan kembali surat-surat itu. Untung aja Olivia bisa bebas dan ngasih tahu. Maaf ya, Andre. Saya ngelibatin kamu dalam masalah saya. Nggak apa-apa. Yang penting, jangan kamu ulangi lagi perbuatan nekat seperti ini. Mudah-mudahan mereka kapok, sekapok-kapok. Nggak mungkin, mah. Mereka tuh nggak bakalan mungkin nyerah. Percaya deh. Kalau mereka masih nekat, biarin aja. Nanti saya yang bakal beres. Halah, nggak usah ngomong kayak gitu deh. Kenyataannya apa? Mereka selalu ngejadiin Oma bulan-bulanan kan? Dan buktinya, tadi Oma tuh udah kayak tikus masuk perangkap. Sadar diri dong, kalau bukan aku yang nolongin, Oma tuh udah bisa pingsan tadi. Sayang, jaga mulut kamu tuh kalau ngomong. Ya emang kenyataannya kayak gitu. Sekarang jin piaraan bawang putih itu udah bebas. Dan kalau mereka kesini lagi, apa Mama bisa jamin tantenya Mama ini bisa ngadepin mereka? Mama nggak akan nunggu sampai mereka datang. Oh gitu. Jadi sekarang Mama mau ngapain? Mau nyerang mereka sebelum mereka datang? Mama akan jual semuanya, mulai dari rumah ini sampai perusahaan dan juga semua kekayaan yang udah ada di tangan kita. Mana yang akan menjadi warnamu? Apa yang saya khawatirkan akhirnya terjadi. Mereka akan menjual rumah, perusahaan, dan semua aset Bapak. Mereka tidak berhak menjual milik saya. Mereka memiliki bukti hitam di atas putih, Pak. Surat-surat yang saya buat atas perintah Berta adalah kekuatan mereka untuk berbuat apa saja yang mereka inginkan, Pak. Seandainya saja surat-surat itu nggak ada. Kamu tenang saja. Saya yang akan pergi untuk mengambil surat itu. Jangan, Putri. Selama Tante Berta masih ada di sana, rumah itu nggak aman buat kita. Saya takut nanti Putri diapa-apain lagi sama Tante Berta yang licik itu. Bagaimana kalau kita pancing ketiga perempuan jahat itu untuk keluar rumah? Supaya saya aman untuk menggeledah rumah itu. Ide yang bagus. Saya akan ngomong sama Andre. Tentang apa? Tolong kamu akalin supaya Siska, Rika, terutama Berta, si nenek sihir itu keluar dari rumah kira-kira setengah sampai 1 jam. Kamu mau ngapain? Saya mau bakar surat-surat itu. Aduh, ngapain juga sih saya mesti ikut kalian? Jam-jam segini saya lebih suka tinggal di rumah istirahat. Nggak ikut kelayaban begini. Aduh, ini orang cerewet banget sih. Kan saya udah bilang yang mau beli minta saya bawa saksi, Tante. Aduh, Mama kayak nggak tahu aja deh. Oma ngomel-ngomel kayak gitu supaya ntar kalau udah laku, Oma dapat komisi. Iya kan? Saya harus menjauh supaya Berta tidak menangkap getaran saya. Saya ke sana sekarang. Jangan, Putri. Bisa aja mendadak mereka balik lagi ke sini. Soalnya kafe tempat mereka janjian tuh deket dari sini. Mendingan kita tunggu telepon aja dari Andre, ya? Apa mereka tidak curiga kalau Andre yang pura-pura jadi pembeli? Enggak, Andre udah ngatur semuanya. Dan untuk telepon mereka aja, Andre mesti beli kartu telepon baru. Apalagi untuk ngadepin kemungkinan yang lebih besar, Andre udah punya pemikiran. Mereka udah di sini. Saya akan coba tahan mereka 20-30 menit. Makasih, Andre.
Paling lama setengah jam Andre bisa nahan dia di sana, Putri. Datang apa enggak sih? Kita tuh udah setengah jam, Mah. Sebenarnya Mama tuh janjiannya kayak gimana sih? Aduh, tenang sedikit, kenapa sih, hah? Sayang, ini nih urusannya bukan 1M, 2M, tapi puluhan M. Asal kamu tahu aja ya, ini orang ngasih harganya jauh lebih tinggi dibanding harga pasaran. Jadi artinya kita tuh mesti sabar. Orang kayak seperti dia tuh pasti dia suka telat. Karena apa? Urusannya juga banyak. Urus inilah itulah segala macem juga diurus. Kayak nggak tahu aja deh tabiatnya orang kaya. Siapa sih calon pembelinya? Kamu kenal orangnya? Duh tante, emangnya kenapa sih tante? Kenapa? Soal siapa dia nggak perlu dipikirin, nggak perlu. Lagi pula kan saya bukan nyari calon suami, tapi nyari calon pembeli. Hari gini nggak penting siapa orangnya, yang penting nih duit. Mama tahu nggak nomor handphonenya? Ya punya lah. Teleponin dong, aku pengen ngomong. Aku pengen bilang sama dia, kalau dalam 5 menit ini dia nggak datang, berarti dia nggak serius. Jadi kita pulang. Tapi kamu janji ya, janji nggak bakalan marah-marah sama dia. Harus sopan. Ingat, sama orang kaya tuh harus sopan. Ya. Kayaknya dia udah nyampe deh, Mah. Dan pasti orangnya ada di sekitar sini. Bentar ya, Mah. Aku pengen nyamperin tuh orang supaya dia tahu kita di sini. Lihat tuh, Mah. Ternyata dia yang sok-sok jadi calon pembeli. Iseng banget sih tuh orang. Kesel kali Oma kerjain dia. Sekarang giliran dia mau balas dendam sama kita. Itu pikiran cetek. Dia tuh nggak iseng. Dia ngakalin kita bertiga supaya keluar dari rumah. Dan rumah kosong. Ya ampun, berarti dia ngasih kesempatan kepada si Putih dan jin piarannya untuk ngambil surat-surat itu. Aduh, sayang, hancur semuanya. Tenang aja lagi, Mah. Sampai lebaran monyet pun si Alia nggak mungkin bisa nemuin surat itu. Apanya yang nggak mungkin, sayang? Aduh, surat-surat itu Mama taruh dalam laci lemari. Tanpa sepengetahuan Mama, surat-surat itu aku ambil dan aku simpen di tempat yang nggak mungkin kepikiran sama orang lain. Ya, Kamu harus cepat pergi dari situ sekarang. oke. Gimana Putri? Beres? Saya sudah periksa semua kamar. Sampai ke ruang bawah tanah. Tapi tetap saja tidak ketemu. Kira-kira di mana ya mereka menyembunyikannya?
mana yang akan menjadi warnamu. Apa lagi sih, Say? Gue nggak tahu lagi mesti gimana, Jen. Surat-surat itu nggak ada di rumah. Lo jangan putus asa ya. Selama ini gue lihat lo selalu baik sama semua orang. Allah tuh akan berpihak pada orang-orang seperti lo. Amin. Ya udah, sekarang kita ke kantin yuk. Jam pelajaran pertama tuh kosong. Nah, anak-anak lagi pada ngumpul di kantin buat bikin surprise party untuk ulang tahunnya Ferdi. Yuk. Makasih. Tapi nggak usah, Jen. Ferdi udah nggak suka sama gue. Yang nggak suka sama lo itu adalah ketidaksadarannya dia. Siapa tahu makin lama ingatannya bakal makin baik. Siapa tahu bisa datang mukjizat, ya kan? Tapi kita ke depan dulu. Tadi gue lihat ada tukang jual bunga gitu. Yuk. Udah, yuk. Surprise! Gimana, Fer? Lo suka? Selamat ulang tahun ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ferdi. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya, Fer. Gue gak habis pikir, lo masih berani nemuin Ferdi. Lo lupa ya, kalau Ferdi tuh udah gak suka sama lo. Dasar gak tau malu. Udah deh, mendingan sekarang lo pergi. Jangan ngerusak acara yang gue bikin khusus buat Ferdi. Lo nggak ada hak mewakilin Ferdi ngomong. Biarin aja Ferdi ngomong sendiri. Gimana? Gue rasa lo udah tahu apa jawabannya Ferdi. Ada apa, sayang? Kenapa kamu menangis lagi? Saya dipermalukan Ferdi sama Siska di depan anak-anak, Putri. Itu kan karena ingatnya Ferdi belum kembali. Saya akan coba supaya Ferdi mulai mengingat kamu sedikit-sedikit. Ayo sayang, mainkan lagu kalian. Lagu itu bisa mengingatkan Ferdi akan cintanya sama kamu. Ayo dong Fer, tiup lilinnya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Awalnya sikapku kepadamu hanya menggodamu saja. Tak kukira engkau serius tanggapinya. Apa saja akan kulakukan mencairkan marahmu padaku. Padaku, padamu, padaku. Akan ku katakan pada dunia bahwa aku tergila-gila. Akan ku panjat tebing cintamu dan ku peluk engkau di sana.
cinta untukmu, cintaku. Fer, lihat nih. Lihat. Lihat nih, Fer. Mungkin itu bisa ngebantu lo untuk tahu siapa bawang putih. Jangan coba-coba deket saya lagi. Saya udah muak lihat muka kamu. Sekarang kita potong kue ulang tahun lo yuk. Anak-anak udah pada nungguin tuh. Untuk sementara ini, lupakan dulu tentang Ferdi. Yang harus kita pikirkan adalah surat-surat itu. Di mana ya kira-kira Siska menyembunyikan surat itu? Dia pasti menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah kita perkirakan. Mungkin di bank, Putri. Dia tahu persis kita akan curiga ke sana. Dia tidak akan berani mengambil resiko sebesar itu. Atau dikubur di dalam tanah. Saya juga memikirkan tentang itu. Tapi saya sudah periksa dan nggak ada. Terus di mana dong, Putri? Di tempat yang sama sekali tidak terlintas dalam pikiran kita. Atau jangan-jangan di makam Mama? Itu masih terlintas dalam pikiran kamu. Terus di mana dong, Putri? Kalau di rumah saya nggak ada, terus kira-kira di mana surat itu mungkin berada? Di rumah Ferdi. Di rumah Ferdi. Belakangan ini, Siska selalu mendekati Ferdi. Jadi surat itu ada di rumah Ferdi? Saya akan ke sana. Mudah-mudahan surat itu ada di sana. Nah, sekarang kamu tiup lilin ya, sayang. Surat-surat penting gue. Kalau ini semua kebakaran, berarti surat-surat gue. Aduh. Saya nggak tahu gimana harus berterima kasih sama Putri. Bersyukurlah kepada Allah. Karena semua ini terjadi atas izinnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Ada berita buruk, Pak. Rika akan melaksanakan transaksi jual beli malam ini. Dia akan menjual rumah, perusahaan, dan semua aset Bapak. Dia akan menjualnya kepada Hendra Subrata, saingan bisnis Bapak. Pak? Ada apaan sih? Rika akan menjual semuanya. Nggak mungkin. Surat-suratnya ada di sini kok. Terima kasih, sayang. Mana yang akan menjadi warnamu? Oke, semuanya sudah sesuai dengan pembicaraan kita. Maaf,
Saya tidak bisa menandatangani surat-surat ini sebelum surat penyerahan harta milik Pak Indra ada pada Anda. Oh iya, saya lupa bilang. Kalau yang tahu letak surat itu anak saya. Sebentar ya, saya telepon dulu. Tidak perlu. Ini bukti yang kamu maksud? Kalian betul-betul cari penyakit. Dengan menjaga kemuliaan hati, berbuat kebaikan dan kebenaran, niscaya hati kita tidak akan silau oleh kemilau harta. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.